Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Tuhan kita tetap dahsyat. Amin. Dan saya percaya kita anak-anaknya pun tetap mengalami hal-hal yang hebat dan bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bekerja bersama-sama dengan kita, bekerja melalui kita. Amin. Karena itu kita terus mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan. Tantangan, rintangan itu memang ada. Persoalan itu selalu ada menghadang perjalanan hidup manusia, termasuk orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Tetapi karena Tuhan ada bersama kita dan Tuhan selalu genapi janjinya, Dia akan menuntun jalan kita. Kita selalu keluar sebagai pemenang. Kita boleh memiliki kesaksian-kesaksian yang hidup yang menyatakan betapa baiknya Tuhan itu. Sungguh tidak ada kecurangan di dalam Dia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Motivasi yang benar, kunci mengalami kuasa dan berkat-berkat Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Ya. Saya baca ayat Yohanes pasal 6 ayat 25. Demikian bunyinya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Sama-sama kita bacakan 2, 3 ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin. Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara, motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu akan menentukan kualitas hidup kita. Dan Yesus menilai motivasi kita, motivasi yang bersumber dari hati kita, saudara. Banyak orang bekerja hanya karena dia mungkin sudah merasa dewasa, tetapi karena itu dia harus bekerja, malu kalau tidak bekerja. Saya sudah dewasa, karena itu saya harus bekerja. Ada juga orang bekerja motivasinya karena ingin mendapatkan kebutuhan jasmani, makan, minum, sandang, pangan. Ada juga orang bekerja karena memang itu hobinya, dia senang mengerjakan itu. Dan yang lain juga bekerja karena ingin kaya, ya, supaya dia dapat mengumpulkan harta. Ada juga yang lain bekerja karena ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi ada juga orang bekerja karena itu dia merasa itu panggilannya, sehingga dia bekerja sebagai pengabdi. Saudara, motivasi kita melakukan sesuatu akan menentukan sikap kita. Orang yang bekerja hanya sebagai sebuah kewajiban, hanya karena itu sebuah keharusan, bisa dia bekerja dengan ngomel,
bersungut-sungut dengan marah. Karena apa? Karena dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sistem yang terjadi di tempat pekerjaannya sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Juga menemukan teman-teman, orang-orang yang memang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga memang dia bekerja tetapi dia tidak menikmati pekerjaannya itu. Dia sambil bersungut-sungut, sambil ngomel, sambil marah. Nah, sebenarnya ada juga orang bekerja asal-asalan. Karena apa? Bagi dia yang penting dia mendapatkan upah. Yang penting dia mendapatkan upah. Apakah pekerjaannya itu berhasil apa tidak, itu tidak penting bagi dia. Yang penting dia bekerja. Jadi asal-asalan. Kalau ada bos, dia begitu kelihatan rajin. Kalau nggak ada bos, mulai main-main, dia asal-asalan. Saudara, motivasinya. Nah, ini juga termasuk kepada kita anak-anak Tuhan dalam mengiring Tuhan. Motivasi kita apa? Waktu itu banyak orang mencari Yesus, dan Yesus tahu motivasi mereka masing-masing, saudara. Ternyata pada umumnya mereka memiliki motivasi yang salah. Terbukti ketika Yesus kemudian menyampaikan, "Akulah roti hidup. Barang siapa tidak memakan dagingku dan meminum darahku, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Yesus menyampaikan kebenaran. Maka Alkitab berkata dalam ayat yang ke-67, semuanya saudara mereka meninggalkan Yesus. Hanya tinggal 12 orang. Betapa banyaknya yang terpanggil dan betapa sedikit yang terpilih. Nah, karena itu hari ini kita harus memiliki motivasi yang benar di dalam mengikuti Yesus dan melakukan segala sesuatu supaya kita menjadi orang-orang yang terpilih, mengalami dan menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan kita boleh menikmati berkat-berkat Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencerihkan mata orang yang buta, mentahirkan orang yang dusta, dan bahkan baru saja dia memberikan makan kenyang 5.000 orang laki-laki hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Sehingga nama Yesus begitu harum pada saat itu, dan orang ini berjumpa dengan Yesus. Yang sebagian ingin menemui Yesus karena apa? Ingin melihat mujizatnya. Sebagian ingin menemui Yesus, ingin melihat bahwa masalahnya langsung selesai. Sebagian lagi datang ke mencari Yesus karena ia ingin mendengarkan kata-kata yang indah. Sebagian lagi datang kepada Yesus karena ia ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Tidak salah. Tujuannya tidak salah, tetapi itu tidak cukup. Karena apalah artinya seluruh dunia ini kata kita miliki kalau jiwa kita binasa. Seseorang tidak akan puas, tidak akan bahagia ketika dia memiliki segala. Ada orang berpikir, kalau aku menjadi kaya, maka aku bahagia. Ukuran daripada kekayaan itu sangat relatif. Wah, kalau semua kebutuhan saya terpenuhi, tercukupi, wah, saya akan betul-betul senang dan setia mengikut Tuhan. Ukuran cukup itu juga relatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kepada kita sebuah motivasi yang harus kita miliki. Dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Amin. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, Yesus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dengar, saudara. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, yaitu bekerja, melakukan segala sesuatu, mencari Tuhan untuk mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal, maka Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan. Kekayaan,
kehormatan, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu adalah bonus. Berkat-berkat jasmani itu adalah bonus. Semuanya akan ditambahkan. Tambahan itu artinya apa? Bonus. Tidak ada orang bekerja untuk bonus. Orang bekerja untuk mendapatkan upah. Saudara, bonus itu terserah penilaian daripada bosnya, majikannya. Ketika dilihat yang sudah layak menerima bonus dengan diberikan bonus, maka ia akan semakin setia, maka akan diberikan bonus lebih banyak lagi. Tapi kalau dilihat setelah dikasih bonus justru jadi malas-malasan, justru dia menjadi tidak fokus dalam pekerjaannya, mungkin akan dikurangi bonusnya. Nah saudara, hidup di dunia ini Tuhan akan pelihara kita, tetapi bukan itu tujuan iman kita. Tujuan iman kita supaya kita memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Dikatakan dalam ayat yang ke-29 tadi yang sudah kita baca, 29 tadi yang kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Amin. Jadi motivasi kita adalah untuk mendapatkan Yesus, untuk memiliki Yesus. Kita datang kepada Tuhan supaya hidup Yesus memenuhi kehidupan kita, sehingga Yesus nampak dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ketika kita sedang berkelimpahan, maka kita harus renungkan, aku mencari Tuhan. Apakah dengan saya berkelimpahan, saya menerima berkat saat ini, orang lain semakin melihat Yesuskah hidup dalam diriku? Apa aku semakin rendah hati, aku semakin setia kepada Tuhan, aku semakin hidup penuh dengan ucapan syukur dan tetap menjaga kesederhanaan? Itu saudara yang harus kita tanya. Karena tujuan hidup kita bukan hanya supaya kita mendapatkan berkat-berkat ini, tapi supaya Yesus nampak hidup di dalam diri kita. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, harus nampak Yesus di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, orang lain harus melihat, oh, di dalam dirinya ada Yesus. Amin, saudara. Ketika kita sedang menghadapi tantangan masalah, sudahkah kita memiliki perubahan tidak lagi serupa dengan dunia? Dunia ketika menghadapi masalah, langsung apa? Mulai mereka kecewa, marah, bersungut-sungut, bahkan tidak sedikit yang berputus asa. Tetapi saudara, ketika kita sudah memiliki Yesus, Yesus hidup dalam diri kita, saudara, maka ketika terjadi masalah, pergumulan, kita akan selalu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kita akan terus mencari kehendak Tuhan, bukan menjadi putus asa, tetapi berkata apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Hidup tak akan pernah sepi dari masalah. Amin. Ada di tempat ini yang tidak punya persoalan. Ada kalanya kita pikir orang itu tidak punya masalah, semuanya hidupnya berjalan dengan mulus. Tapi ternyata ketika kita dekat dengan orang itu, kita baru tahu masalahnya begitu banyak. Saudara dikasih Tuhan, ada orang berpikir kami tidak punya masalah. Lalu kemudian setelah kita mulai cerita, ada orang yang konseling kita cerita, wah dia kata, loh, ternyata masalah Pak Gembala juga jauh lebih besar daripada masalah kami. Besar kecilnya masalah itu bukan itu yang mengganggu, tapi yang akan menentukan bagaimana sikap kita menghadapi masalah hidup kita. Berat ringannya sudah tergantung bagaimana kita menghadapi. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, maka kekuatan kita sangat kecil. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Allah, kita bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak ada masalah yang terlalu besar. Paulus berkata bahwa penderitaan ringan
yang kami alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Loh kok masih ringan? Padahal dia sudah difitnah, sudah dianiaya, sudah mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya, kok masih ringan? Jawabannya, ringan karena kekuatan yang dimilikinya jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Kekuatan dari mana? Jawabannya kekuatan yang datang dari Tuhan, karena Tuhan bersama dia. Itu sebabnya dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Saya percaya Ibu Guru Pardede, Bapak tetap menanggung dengan kekuatan. Amin. Betul. Doa adalah kekuatan kita. Karena itu saya percaya tetap bisa bersukacita. Jangan lihat kepada masalah, jangan lihat kepada persoalan, lihat kepada Yesus yang setia bersama kita. Kadang-kadang kita bisa kecewa karena anak, bisa kecewa karena suami, karena istri, bisa kecewa karena siapa saja. Karena apa? Karena kita mengharapkan sesuatu daripada orang itu, dan harapan yang kita tidak sesuai dengan apa yang kita terima, saudara. Tetapi setelah dikasih oleh Tuhan, kita belajar pandang saja kepada Tuhan. Amin. Kita melihat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa tetap tersenyum. Tuhan katakan ciri khas orang yang percaya, tetap bersukacita. Amin. Bersukacita senang. Sekali lagi katakan bersukacita. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Amin. Bulan Desember banyak pengeluaran loh. Iya. Ya. Bulan Desember banyak pengeluaran. Tetapi saudara, kita harus tetap tersenyum. Bersukacita karena apa? Kita tidak sendiri. Tujuan kita dalam mengiring Tuhan dan supaya Tuhan hidup dalam diri kita. Kita memiliki Kristus yang adalah roti hidup itu. Dan kalau Kristus sudah ada dalam diri kita dan kita bersatu dengan Kristus, hidup ini terasa menjadi indah. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Haleluya. Jadi kalau masih mengatakan, aduh masalah saya berat, apalagi sampai katakan, Tuhan kau tidak adil bagi, Tuhan kenapa begini? Hati-hati sudah. Jangan-jangan salah motivasi. Tapi kalau motivasi kita benar, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, sehingga kita berkata hidup ini indah. Hidup yang Tuhan anugerahkan, hari-hari yang Tuhan berikan itu ternyata dahsyat. Seperti yang minggu lalu saya katakan, yang begini belum pernah aku lihat. Ada kekaguman. Amin. Kita kagum. Setiap hari kita kagum akan Tuhan. Karena apa? Karena Kristus adalah diri kita. Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Amin. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, percayalah, hidup ini menjadi indah. Kita tidak akan terlalu terpengaruh dengan berbagai macam masalah dan persoalan hidup yang memang itu pasti ada. Setiap orang pasti punya masalah. Waktu masih muda, masih remaja, masalahnya hanya masalah pacarnya, saudara. Masih ringan, ya. Setelah menjadi dewasa, punya anak, masalahnya hanya masalah mungkin kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga. Setelah menjadi tua, masalahnya makin banyak atau makin sedikit, makin banyak juga. Sudah mulai masalah nyut-nyutan kan begitu kan, ada cenut-cenut di sana sini, saudara. Nah jadi memang setiap waktu ada tahapan. Makanya pernah saya sampaikan, saudara, kalau masih muda, remaja, saudara, masalahnya dia katakan dia punya waktu, dia punya tenaga untuk pergi belanja misalnya, pergi rekreasi, tapi dia tidak punya uang, ya. Tapi setelah dia dewasa bekerja, dia punya uang, dia punya tenaga, tapi dia tidak punya waktu untuk pergi rekreasi. Setelah tua, dia punya uang, dia punya waktu, tetapi dia tidak punya
tenaga lagi, saudara. Ajak ini Bu Gembala, ayo shopping dulu, jalan ke supermarket segala macam. Dia kata, di home udah lebih enak saya menikmati di rumah, makan di rumah. Nah, setiap tahapan itu punya permasalahan tersendiri. Tapi saudara, kita bisa menikmati hidup ini ketika kita punya tujuan yang berjelas, bahwa kita ingin bersama Yesus. Yesus menjadi tujuan hidup saya. Karena itu Tuhan katakan, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal. Apa itu? Percaya kepada Yesus. Ini yang dikehendaki. Percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Ini saudara. Sehingga dengan demikian kita tetap bersukacita dalam segala situasi. Kita dapat tetap mengucap syukur. Orang bilang kok orang ini tidak bisa sukacita terus, ya, kayak gak ada masalahnya. Ya memang bukan tidak ada masalah, tetapi masalah itu kita hadapi bersama dengan Yesus. Yang kedua, saudara, yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita adalah kita harus punya komitmen bahwa Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan kita. Yesus satu-satunya sumber. Dalam ayat yang ke-67 dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada mereka, kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Engkau adalah Mesias yang kudus dari Allah. Nah saudara, semua orang pada meninggalkan Yesus karena motivasinya nggak benar, atau motivasinya tidak murni. Tetapi ada tinggal 12 orang, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan, tidak pergikah juga kamu bersama dengan mereka? Mereka katakan, kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah hidup, dan kami percaya Engkau adalah Mesias. Untuk bisa melihat kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan tercurah, kita harus punya komitmen. Kita tahu hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena itu dalam segala situasi apapun, kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, saya selalu tekankan, jangan jadikan Tuhan salah satu penolong. Bukan. Jangan jadikan Tuhan salah satu, tetapi harus satu-satunya. Banyak orang, saudara, Tuhan dijadikan salah satu penyembuh, sehingga kalau tidak sembuh ketika berdoa dalam nama Yesus, maka kemudian saudara cari yang lain. Ada orang mengatakan udah alternatif, udah orang pintar dan sebagainya, saudara. Orang ini tidak akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Tetapi ketika dikatakan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau satu-satunya. Kemana kami harus pergi? Karena Engkaulah satu-satunya. Perkataanmu hidup dan kami percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah. Engkaulah Mesias itu. Kami percaya. Ini saudara, kalau itu kita lakukan, Yesus lihat motivasi kita. Motivasi kita mengikut Tuhan karena kita tahu Dialah satu-satunya sumber segala sesuatu yang kita perlukan, sumber segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan bergeser sedikit pun. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diejek, diolok bukan tetap tersenyum. Yang penting Yesus ada dalam hatiku. Amin. Nah ini saudara, ini harus tertanam. Apa yang menjadi kebutuhan kita, harus katakan Yesus cukup bagiku. Yang penting Yesus ada bersamaku, itu cukup bagiku. Amin. Ini harus dasar. Sehingga jangan bilang begini, Yesus plus. Nah, saya baru bahagia, saya baru senang kalau ada Yesus
tambah dengan macam-macam, kekayaankah, kehormatankah, dan sebagainya. Kita harus katakan Yesus itu cukup bagi. Ketika Yesus dalam hidup kita, mau diolokkan kita, diejekkan, mau difitnahkan, apakah itu akan membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi murka, membuat kita menjadi melakukan dosa? Tidak boleh. Apapun yang kita alami, apapun sikap orang, ketika Yesus ada dalam hidup kita, itu cukup bagi. Amin. Ini sudah. Yang penting Yesus jangan kau ambil daripadaku, maka apapun yang terjadi, aku akan tetap jalan hidup ini dengan tersenyum. Haleluya. Bisa? Bisa. Gampang? Tidak. Tidak gampang. Harus menyangkal diri. Itu tidak mudah, tetapi bisa. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus penolong kita. Amin. Ada Roh Kudus penolong kita. Ketika saudara diejek, ketika saudara difitnah, apakah saudara membalasnya? Apakah saudara menjadi begitu terusik sehingga saudara tidak memiliki damai sejahtera? Kalau masih seperti itu, katakan pada dirimu, engkau belum katakan bahwa Yesus cukup bagimu. Kalau kita katakan Yesus cukup bagiku, maka ketika kita diejek, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tidak terusik. Kita akan tetap tersenyum dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama dengan aku, dan itu cukup bagiku. Kenapa? Karena kita dimiliki Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan begini, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, kau adalah milik Tuhan. Haleluya. Iya, baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Yesus cukup bagiku. Katakan itu, saudara. Yesus cukup. Yang penting aku memiliki Yesus. Maka Tuhan katakan, kalau itu yang terjadi, yang lain itu adalah bonus. Ditambahkan, yang menambahkan siapa? Tuhan. Tuhan katakan bahwa kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Yang terpenting katakan hari ini, Yesus cukup bagimu. Apa kata orang itu terlalu penting? Bagaimana situasi yang kuhadapi itu tidak mengganggu kehidupanku. Yesus cukup bagiku. Ini motivasi kita. Sehingga dengan demikian kita akan melihat kuasa dan mujizat yang terjadi. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan apapun yang terjadi hari ini ya, Ibu ya. Apapun yang sedang dihadapi, percaya, katakan Yesus cukup bagiku. Aku tidak mau terlalu terganggu dengan sikap daripada anak-anak, tidak mau terganggu dengan sikap daripada tetangga. Aku tidak mau terganggu karena aku tahu hidupku ini milik Tuhan. Baik hidup maupun mati, aku milik Kristus. Jadi Yesus cukup bagiku. Yang penting Yesus dalam hatiku, Yesus dalam diriku, aku akan tetap tersenyum. Jalani hidup dengan sukacita, jalani hidup dengan tersenyum. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran Tuhan. Kita percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan. Motivasi kita jaga, karena kita ingin mendapatkan dan memiliki Yesus dalam diri kita. Dan kita memiliki komitmen, Yesus cukup bagiku. Engkau adalah sumber segala sesuatu. Jika Engkau dalam diriku, maka itu cukup ya Tuhan. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Yesuskan yang ku pegang. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah baru Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kita percaya mujizat masih ada dan Tuhan mau melimpahkan segala berkat-Nya atas kita. Yang penting kita jaga hati kita, motivasi kita. Yang utama kita membutuhkan Dia. Dan kita boleh berkata, Yesus cukup bagiku. Yang penting Engkau ada bersamaku, ada dalamku. Itu cukup bagiku ya Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan sudah nyata. Tuhan sudah memberkati kami semua, memberkati Bapak Ngunsong di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat ini Bapak Eca juga Tuhan, Engkau jawab, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat sudah terjadi. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.